Oke, di pengamatan kali ini kita akan melihat bagaimana pola dari set flow dari tanaman singkong. Kita akan potong daun tanaman singkongnya dan kita akan biarkan dia tumbuh kembali dan kita akan monitor polanya itu akan jadi seperti apa. Nah, ini adalah goalnya, yaitu kita akan mengamatin bagaimana perubahan dari set flow dari tanaman yang kita bisa lihat sebelah kiri yang seperti ini. Dan nanti kita akan pruning seperti ini dan kita akan biarkan dia untuk tumbuh kembali dalam kurang lebih waktu sekitar 3 minggu. Nah, ini adalah metodenya, ini adalah goalnya dan materialnya kita akan gunakan tanaman singkong yang berusia kurang lebih 3 minggu dan media tanamnya kita akan menggunakan polybag. Dan metodenya seperti ini, kita akan monitoring selama 3-4 hari dan setelah itu kita akan tetap memasang sensor set flow dan kita akan melihat bagaimana proses recovery-nya sampai kurang lebih 3 minggu. Nah, ini adalah tanaman singkongnya. Kita bisa melihat ada 2 di sini ya, yang kiri dan kanan, 1 dan 2, dan kita juga memasang sensor soil moisture di sini. Nah, ini adalah foto daripada sensor set flow. Kita bisa lihat ini dipasang hampir dekat ke tanah. Dan ini adalah foto lebih detailnya. Kita bisa melihat ini ada jaraknya di sini. Dan jarak ini memang disengaja. Jadi untuk teknik instalasi set flow ini tidak dengan sembarangan sebetulnya. Nanti untuk berbagai tanaman itu ada tekniknya tersendiri. Saya tidak akan bahas di kesempatan kali ini. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini kita bisa lihat di sini polanya dari hari pertama hingga hari ke-25 dan kita bisa lihat di 4 hari pertama itu cukup tinggi ya. Dan setelah pruning itu langsung drop karena nggak ada daunnya kan. Dan ini langsung drop terus hingga hari ke-9 kita bisa melihat sudah ada pola yang cukup baik dan hari ke-12 mulai terbentuk pola normal dari set flow ini. Dan hingga hari ke-15 sudah sangat baik polanya, keduanya menunjukkan pola yang sama. Warna merah dan biru ini adalah dua tanaman yang berbeda. Dan pola ini berjalan terus setiap harinya hingga hari ke-25. Dan hari ke-25 ini hasilnya kurang lebih mendekati di posisi sebelum dilakukan pruning. Nah, kita bisa melihat di sini ini yang korelasinya antara gerakan set flow-nya dengan kondisi tanamannya. Ini hari pertama kita bisa melihat tanaman ini daunnya masih banyak dan ini saat di pruning. Nah, kita bisa lihat di sini polanya ini udah nggak ada ya dari situ. Nah, sangat drop sekali, set flow-nya tidak ada pergerakan hingga hari ke-9. Di sini mulai ada daun sedikit dan mulai ada gerakan sedikit di sini. Dan ini adalah hari ke-12. Hari ke-12 itu kita bisa melihat, nah sudah mulai ada daunnya dan polanya mulai naik di sini. Dan ini adalah hari ke-16. Nah, hari ke-16 ini polanya lebih baik lagi di sini. Sudah karena daunnya sudah cukup banyak. Dan ini adalah pada saat kita terminate di hari ke-25. Polanya sudah kembali mendekati seperti sebelum dilakukan pruning. Nah, ini adalah foto dengan lebih detailnya sebelum pruning, sebelum dipangkas daunnya. Ini setelah kita pangkas daunnya. Dan ini adalah di hari ke-9. Kita bisa melihat di sini ada daunnya walaupun masih sangat kecil. Polanya sudah mulai ada tapi masih mendekati 0. Nah, di sini di hari ke-12 kita bisa melihat polanya itu sudah cukup baik dan di sini daunnya pun sudah cukup besar. Nah, ini adalah hari ke-16. Nah, di hari ke-16 ini daunnya sudah terbentuk dengan sangat baik dan polanya pun juga sudah sangat baik. Dan ini adalah di hari ke-25. Jadi, apa kesimpulannya? Jadi, set flow meter ini dari ICT Internasional bisa mengukur dengan baik pola dari set flow dari tanaman singkong yang relatif kecil, sekitar 3 minggu usianya. Dan setelah di pruning pun set flow ini akan drop ke angka 0.
atau mendekati nol karena tidak ada daunnya. Nah, tetapi serta-merta dengan bertumbuhnya daun, maka sap flow-nya juga dia bertumbuh akan semakin naik mengikuti pertumbuhan dari daun itu sendiri. Nah, ini adalah ide untuk pengamatan di waktu yang akan datang. Nah, bagaimana korelasi antara pruning dengan penggunaan air di tanaman yang dewasa. Jadi misalkan ada satu tanaman, nah kita mau pruning, kalau misalkan kita pruning sepertiga daunnya, apa yang terjadi? Bagaimana kalau kita pangkas setengah? Bagaimana kalau 3/4? Nah, apa yang terjadi terhadap sap flow-nya? Dan itu juga nanti berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dia. Nah, kita bisa melakukan pengamatan yang sangat banyak dengan sap flow ini untuk strategi pruning. Dan ini adalah pengamatan apabila untuk pengembangan ke arah singkong itu sendiri. Nah, jadi bagaimana nih kalau misalnya kita tanam itu dalam kondisi cuaca yang berbeda. Dalam waktu yang 1 bulan mungkin tidak terlalu banyak terlihat ada variasi di situ. Nah, tetapi bagaimana apabila dimonitor dalam kondisi cuaca musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini akan sangat menarik untuk melihat pola dan trennya. Otomatis kita juga bisa amatin dengan berbagai varietas dari tanaman singkong. Apakah ada perbedaan di situ? Nah, di sini kita juga bisa mengamati di dalam kondisi tanah yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kita tanam di tanah mineral? Bagaimana dengan tanah pasir? Tanah gambut seperti apa? Tanah berkapur bagaimana? Dan apa yang polanya itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah dengan aplikasi dari pupuk. Nah, bagaimana kalau kita kasih pupuk A? Ada perbedaan nggak? Bagaimana dengan pupuk B? Nah, bagaimana varietas A ditanam di tanah pasir dengan aplikasi pupuk A? Nah, kombinasi dari ini bisa dibilang sangat banyak dan ini membuka satu wawasan yang baru terhadap pengamatan di berbagai tanaman di Indonesia dengan menggunakan Ceflometer. Karena tidak banyak nih paper yang ada dengan menggunakan Ceflometer ini. Demikian presentasi kita pada hari ini, dan apabila dari Bapak Ibu yang menyaksikan ada tertarik, ingin bertanya lebih lanjut, ingin demo, ingin presentasi, atau ingin workshop, atau ingin berkolaborasi, kami membuka kesempatan itu. Silakan menghubungi kami di kontak yang tertera di layar ini. Sekian, terima kasih.